Ganggu? Enggak sih. Selamat datang di podcast Ngopi Mas, ngobrol bareng PMI Banyumas. Yang kali ini hostnya udah bukan cewek lagi. Kemarin 2 episode hostnya udah cewek, sekarang hostnya gantian jadi yang cowok. Nah, karena hostnya udah cowok, bintang tamunya ya jelas cowok lah, nggak mungkin cewek. Nah, karena kita dari PMI ternyata tidak cuma memiliki PMR dan KSR dan organisasi-organisasi yang langsung bernaung pada sekolahan. Tetapi PMI juga menyediakan sebuah forum yang gunanya adalah mengumpulkan para relawan-relawan tadi yang sudah ada di dalam sekolah masing-masing menjadi satu wadah, yaitu apabila di tingkat SMA dan SMP, maka forum tersebut dipanggil atau dijuluki dengan Forpis. Forpis itu apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu Forbes itu apa. Nah, kebetulan banget nih, bintang tamu kita kali ini adalah orang-orang yang pernah berkecimpung di perforpisan Banyumas. Siapa sih mereka? Langsung aja kita kenalan nih sama anak-anak Forpis yang udah ada di sini. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi ini dari yang sana dulu namanya siapa ya, Mas? Namanya Martin. Martin siapa nih? Martin Luther. Martin Luther King. Bukan. Martin Fajar Martin Triardiansyah. Fajar. Panjang ya. Kalau yang ini Kalau nama saya Fahrul Trinurudin. Fahrul. Fahrul. Nih, kalian masih aktif nggak di Forpis nih sekarang? Enggak, udah enggak. Udah. Dulunya Udah purna. ikut Forpis itu berangkat dari sekolah mana nih, Mas Martin dulu? Dulu alumni SMK Wiworotomo. SMK Wiworotomo. Biber. Ya. Di sana ada PMR, terus Mas Martin Ada. itu ikut. Alhamdulillah ikut. Nah, kalau Mas Fahrul, Kalau saya dari SMK Binata dan Purwokerto. Bintek Tanjung, ya? ya Bintek. Tanjung, dekat Tanjung. makam itu ya, Mas? Ya, dekat makam pahlawan. Ya, buat kalian yang nggak tahu. Ya nggak Bintek. dekat sih, cuma masuk gang gitu, Mas. Iya, buat kalian yang nggak tahu Bintek, pokoknya itu dekat makam pahlawan Purwokerto. Ya, betul. Kalau Nah, nggak- langsung aja nih. Forpis itu apa sih, Mas? Menurut kalian berdua? kalau menurut saya sendiri, Forpis itu ada kepanjangannya ya, Hmm. yaitu Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Nah, di situ tadi seperti Mas Saiful ya tadi bilang itu benar. Forbes itu kumpulan orang-orang PMI dari tingkat wira maupun madya itu menjadi satu, yaitu dari wadah yang dimana di situ kita berkegiatan bersama melakukan sebuah tujuan-tujuan kemanusiaan sesuai dengan Tribakti dan tujuh prinsip. Nah, di situ kita melakukan kegiatan yang kita inginkan bersama dengan PMI gitu. Oh, gitu. Ya. Itu menurut Mas Fahrul. Ya, untuk Mas Fasul. Lah, kalau menurut Mas Martin sendiri nih, apa coba Forpis itu? Forpis ya sama ya Iya. kepanjangannya. Forpis Tapi itu tadi masih sama berarti? masih Berarti nggak ada yang mengatakan bahwa Forum- Forpis itu forum remaja pecinta Islam? Oh, bukan. Ada ya mungkin ada ya, tapi kalau Iya. di kita Forpis itu Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Terus? Forum itu nggak cuma sekedar forum bagi Iya. saya. Iya, menurut Mas Martin. Forum itu udah saya anggap sebagai keluarga saya juga, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama, susah senang juga kita lalui bersama. Luar biasa lah pokoknya Luar Forpis biasa itu. banget gitu. Nah, ini kalian kan udah berapa tahun berarti nih ikut Forpis dari Mas Fahrul? Kalau saya sendiri 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mas Martin? Sama Sama 1 tahun. Iya. Selama 1 tahun berada di Forpis atau mungkin ikut kegiatan Forpis, ini kalian udah dapat pengalaman apa aja sih dari Forpis? Oh, kalau dari saya sendiri banyak ya. Banyak. Yang paling berkesan itu saat berkunjung ke PMI pusat di Semarang. Itu dulu ada konferensi di Jateng. Nah, itu saya menghadiri 34 kabupaten ya, 34 kabupaten. Itu di sana saya benar-benar mendapat pengalaman yang baru yang dimana eksistensi
sendiri itu harus dijaga ya. Image apa ya? Iya, Ya, image, image. eksistensi. Nah, iya itu. Ya itu. Terus ya, terus. ya terus itu harus dijaga. Jadi di sana kan kalau orang-orang desa kan kaku ya. Ya. Ya, di sana kebetulan banyak orang kota, jadinya saya di sana agak kaku ya, agak ternyata begini ya orang-orang kata pergaulannya seperti ini harus seperti ini dan seperti. Nah, di situ saya belajar yang sangat berkesan itu di situ juga kosakatanya juga berbeda antara orang-orang yang Semarang, ya Semarang sama Banyumas. Banyumas sama lokatnya berbeda-beda ya. Ada Tegal, ada Brebes, ada mana tuh? Ya kayak bahasa ngetan. Iya, bahasa ngetan, ngapak juga ada. Terus ada yang Medok. Solo, medok kan medok halus, ya pendek ya. Ya itu serunya di situ. Oh, jadinya. bandek ya itu orang-orang Pantura Iya, ya. orang Pantura itu. Ya itu di situ lah. Itu ternyata asik juga. Itu yang pengalaman berkesan bagi saya sendiri di Forpis sendiri. Kalau Mas Martin nih, pasti beda kan pengalamannya kan. Forbes ya. Nah, kira-kira pengalaman berkesan apa sih yang Mas Martin dapat dari kegiatan Forpis selama mengikuti Forpis itu sendiri? Pengalaman. Hmm. Banyak sih ya Iya. tentunya. Dan siapa ya? Dan di situ Forbes tuh mengajarkan ke diri saya apa sih itu forum, apa itu kegiatan, di mana saya di situ belajar. Artinya kekeluargaan, kebersamaan, tentunya itu sangat berkesan lah. Sana. Dimana saya di situ belajar gimana caranya menjadi orang yang baik, bisa menolong orang, menolong sesama manusia. Ya gitulah Mas. Oh, gitu. Banyak. Ya paling berkesan itu pas di angkatan saya sendiri itu pas waktu kegiatan JPC ya. Volunteer Youth Volunteer Camp yang di Wangon. Jatilawang. Sudah lama nih. Wangon. Oh, Wangon ya. Wangon. Di Wangon. Iya. Itu benar-benar benar-benar luar biasa luar ya. biasa asik banget. Itu Gimana benar-benar itu? Gimana? itu jadi ceritanya tuh kita nggak apa ya, nggak sadar, nggak sadar sih ya, sadar cuman nggak nyangka aja kita bisa melakukan hal yang bisa dikatakan itu tidak mudah apa ya, tidak Iya, mudah, tidak mudah. Dan kita melalui berapa bulan ya, 1 bulan persiapan ya, Persiapan cuma 1 bulan. 1 bulan. Acaranya cuma 3 hari, 3 ya, hari. 3 hari. Tapi luar biasa. Tapi itu luar sih. biasa. Yang paling Nginep bareng, bareng. bikin tenda Iya. bareng. Ini. Sampai sebelum acara juga kita udah nginep ya Mas ya. udah nginep. Berarti kalian sebagai panitia sekaligus peserta atau gimana? Bukan, Panitia. Kita panitia. Dari Kita panitia. Forbes. Pesertanya itu dari Kawadanan Jatilawang, terus dari Banyumas sama bukan dari Sumpiuh, Oh, Sumpiuh jauh-jauh ke Wangon. Wangon. Nah, itu yang bikin salutnya di situ ada Paling berkesan. antisipasi apa Semangat ya? banget mereka. Iya. Berarti kalian berdua kenal juga di acara itu? Enggak, Kita udah kenal dari di pas pas pelantikan ya. Pertama kali ada Pertama kali Forbes, ada Forbes. dilantik jadi Forbes, kita kenalan karena kebetulan duduknya Bersebelahan. bersebelahan. Akhirnya kita kenalan. Gitu. Dulu ya kita ya. Iya, dulu itu pas di sana itu kebetulan pas masuk ke ruangan yang di Kali Putih ya. Di Gedung Putih. Putih. Gedung Putih. Ya di Gedung Putih itu kita bareng-bareng. Dan kebetulan itu kenal sama wakilnya ya. Sama wakilnya itu namanya siapa ya? Mas Ricky. Ya Mas Riki itu. Nah, terus dia kan dulu jutek. Wih, Ya, dia tuh jutek asli. jutek. Ya, dia dulu tuh jutek loh. Makanya kalau mau kenalan sama dia harus ya dipikir-pikir dulu lah. Oh, gitu. Ya. Jadi yang dulu enakan kan Mas Riki itu yang enakan. Jadi makanya Iya. tiba-tiba lewat Mas Riki lama-lama kenal namanya Mas Martin. Jadinya akrab sampai sekarang karena dia juga kebetulan ya dia juga sering berkecimpung bareng hampir di semua kegiatan ya. Di semua ada kegiatan kita bareng-bareng jadi udah akrab lah kayak kakak adik gitu. Nah, kalau misalkan gitu ya, ngomongin Forpis lagi nih. Forpis enggak deng, kita kayaknya ganti segmen. Jangan Forpis lagi. Bagus. Kita bicara soal suatu hal yang umum diterima masyarakat. Jadi gini. Dengar-dengar ya, Forpis kan berawal dari PMR. Nah, menurut kalian gimana sih orang-orang yang ngomong bahwa PMR itu kebanyakan cewek gitu? Apakah karena kegiatannya itu cewek banget atau
karena emang cuman cewek yang mau belajar hidup sehat atau mungkin tertarik dengan kesehatan gitu. Dan menurut kalian tuh gimana ketika ada orang yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tuh biasa terjadi di PMR gitu. Kalau saya sendiri enggak ya. Enggak semua PMR itu cewek. Laki-laki pun ada buktinya kita sendiri kan. Dan masnya juga dan masnya juga berkecimpung di PMR kan. Nah itu. Jadi PMR itu enggak cenderung itu perempuan itu enggak. Laki-laki juga bisa. Buktinya kita ada kegiatan water rescue ada, terus kegiatan mendaki bersama ada, terus kegiatan Vertical rescue rescue. juga ada. Itu kan kalau vertical rescue kan nggak mungkin perempuan kan. Kalau perempuan kan mungkin cenderungnya ke bagian pas di Pas di daratannya kan, nggak penanganannya, nggak di airnya kan. Mungkin itu sih ya. Kalau yang di Ya, poin dari aku. mungkin karena stigma masyarakat dari dulu tuh Cenderungnya ke perempuan. karena perempuan kan biasanya kelihatan rajin gitu ya, sering ikut kegiatan di sekolah, organisasi-organisasi, dan padahal nggak seperti itu loh ya di lapangannya. Buktinya kita yang di STM aja bisa ikut, bisa ikut di PMR gitu loh. Banyak sih apalagi di sekolahku ya yang mayoritas siswanya itu siswa laki-laki ya karena SMK. Malah hampir 80% anggotanya laki-laki. Laki-laki di situ. Karena itu ya tadi karena dari SMK gitu. Dari SMK. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jangan terakhir. Jadi kalian kan berangkat sebagai Forpis dari sekolah masing-masing. Ya betul. Ya. Dan kegiatan kalian itu banyak tentunya. Tentunya banyak. Apakah kegiatan yang kalian ikutin itu mengganggu waktu belajar kalian atau mungkin waktu sekolah kalian? Dan apakah kegiatan-kegiatan Forpis itu punya atau dapat dukungan dari sekolahan gitu? Gimana menurut pengalaman kalian aja? Dari Mas Farul dulu aja. Kalau dari sendiri untuk kalau dari sekolahan ke Forpis itu menurut saya waktunya di manajemen ya. Enggak kita harus memilih-milih ya antara di Forpis itu kita penting atau tidak. Kalau semisal kita penting di situ dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang diperlukan di Forpis, itu ya kita memilih di sini. Tapi kalau semisal di Pangkalan kok kita tidak terlalu dibutuhkannya, kita ke sini. Tapi kalau ketika di Pangkalan misal kayu ulangan nih, kayu ulangan bentrok dengan kegiatan Forpis, otomatis kan ulangan kan lebih penting untuk kita lakukan kan. Nah, itu kita lakukan di Pangkalan. Itu pertimbangannya itu harus di manajemen lah menurut aku. Terus untuk pengalaman apa tadi Forpis? Dukungan dari sekolah ke Forpis ya. Kalau dukungan dari sekolah itu sangat besar ya. Tentunya pembina PMR sangat senang karena ada yang mewakili dari pihak sekolah ke Forpis, yaitu tingkat kabupaten otomatis kan. Itu sangat mendukung kalau dari saya sendiri. Sangat mendukung. Iya, sangat mendukung. Dari Mas Martin gimana? Ganggu? Enggak sih. bohong lah ya. Kirain. Enggak. Ya bener ya apa yang dikatakan Mas Farul itu, pinter-pinternya bagi waktu, manajemen waktu. Enggak ganggu lah. Enggak ganggu. Aman-aman saja. Selama ini masih aman berarti. Selama ini masih aman. Sampai Buktinya akhirnya bisa lulus walaupun angkatan corona ya. 2 kali ya. Saya juga malah corona loh kebetulan loh. Karena ini adik kelas ya. Adik kelas. Oh, kamu adik kelasnya. Iya, Mas Ini Martin. Mas kan angkatan 2019 ya? 2019 lulus, terus tinggal saya sendiri ya. Untuk dukungan dari sekolah luar biasa, respect banget. Respect. Salut lah, maksudnya ya mungkin mereka bangga ya dari SMK Wiber, SMK Wirotomo ada yang makilin, dan alhamdulillah dari dulu yang mewakili SMK Wirotomo itu alhamdulillah selalu aktif ya. Di Forpis sendiri tuh selalu aktif, selalu ikut kegiatan dari PMR berarti. dari PMR-nya tentunya. Sangat mendukung sih.
segala hal yang dilakukan yang kecenderungan dengan Forpis itu sangat didukung. Sangat didukung ya sama sekolahan. Berarti tadi tuh kalian berangkat dari SMK yang berbeda, terus dikumpulkan dalam satu forum, satu wadah, harus pintar-pintar membagi waktu. Terus habis itu ada banyak acara-acara yang udah kalian lalui bersama gitu kan, suka duka tinggi bersama Asik. Ya itulah. ya itu ya. Ya itu. Nah terus juga dukungan dari sekolah juga kalian dapat ya, Dapat apresiasi juga dapat gitu kan, karena udah mau mewakilkan sekolahan. Gitu, sampai tingkat kabupaten. Nah mungkin nih buat kalian yang menonton, buat kamu yang menonton tayangan ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ternyata PMR itu nggak selalunya buat cewek, dan kegiatan PMR tidak selalunya tentang kesehatan melulu. Masih banyak hal lain yang harus kita lakukan sebelum langkah-langkah menuju kesehatan itu diambil. Gitu. Semisalkan pertolongan pertama pada orang yang jatuh, maka dibutuhkan ilmu vertical rescue. Dan untuk mengambilnya tentu saja bukan masalah genderitas, tapi ketika ada laki-laki yang bisa melakukan hal tersebut, kenapa tidak bersinergi saja dengan yang perempuannya? Jadi buat kalian anak-anak muda yang masih di tingkat SMP atau SMA, jangan ragu buat ikut PMR, karena di PMR banyak banget kegiatan yang positif. Dan dari PMR juga nanti kalian bisa bertemu dengan banyak anak-anak dari sekolah lain yang nanti dikumpulkan dalam Forpis itu sendiri. Nah, itu aja mungkin. Sekian dari saya sebagai host pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.